Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita zikir nafas ya sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai ada sensasi-sensasi apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru ketika zikir nafas Iya. itu langsung di atas saya melihat itu yang semar di atas kepala tuh. Ada yang semar. Kalau nggak salah yang kedua kalinya. Yang pertama dulu kan waktu di bawah pohon besar itu. Iya. Berarti sekarang bertemu dengan yang semar yang kedua. Yang kedua. Oke, terus Beliau pakai bahasa Jawa tapi bahasa Indonesia aja ya. bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Ya kurang lebihnya begini bahasa Indonesia guru. Iya, ya gimana ya? Nang cah bagus. Iya. Anak bagus. Bilangnya begitu guru. Iya. Nang cah bagus. Tuh, ya kan nama cah bagus itu, ya itu kan untuk penghormatan. Untuk anak muda yang apa? Hati dan perilakunya bagus. Lanjut. Dalam perjalananmu Iya. menuju Sang Maha Pencipta, itu Iya. jangan kaget nanti kamu akan menemukan banyak sekali rintangan-rintangan. Iya. Justru rintangan-rintangan itulah yang nantinya akan membawamu lebih cepat sampai. Justru rintangan-rintangan itulah nanti yang akan membawamu untuk cepat sampai. Ketika kamu memandang rintangan itu dengan senyuman saja. Artinya kamu tidak masuk ke dalam rintangan itu. Iya. Tapi ketika kamu masuk, maka kamu akan semakin lebih lama untuk sampai. Oleh karena itu, abaikan saja rintanganmu itu dengan senyuman. Dengan senyuman. Karena banget ya Allah. Rintangan itu justru yang akan lebih membawamu lebih cepat sampai. Begitu kurang lebihnya guru. Setelah itu beliau melanjutkan, cah bagus, jangan khawatir. Nanti apa tadi tuh? Perjalananmu akan menemui banyak rintangan. Perjalananmu akan menemui banyak rintangan. Tapi justru rintangan itulah yang akan membawamu cepat sampai kepada tujuanmu. Iya. Terus? Kamu jangan masuk ke dalam rintangan itu. Iya. Abaikan saja rintangan itu dengan senyumanmu. Tapi kalau kamu masuk ke dalam rintangan itu, nanti kamu akan lebih lamban untuk sampai pada tujuanmu. Ini baru dengar saya menghadapi rintangan dengan senyuman tuh. Ya artinya beliau, maksudnya begini, kan beliau itu kan orang soleh. Jadi orang soleh itu Gus menyuguhkan kalimat-kalimatnya, ya itu mudah dipahami. Seperti kalimat tadi, ya hadapi saja rintangan-rintangan itu dengan senyuman. Ya, saya belum pernah mendengar artinya dari orang bijak yang lain gitu, yang mengurai itu. Justru rintangan itu akan membuatmu cepat sampai. Nah, justru ketika rintangan itu kamu hadapi dengan senyuman, maka rintangan-rintangan itu akan membawamu cepat sampai. Gitu, iya. Terus, Gus? Setelah itu jangan khawatir, saya akan selalu, beliau melanjutkan, iya, saya akan selalu mendoakanmu di setiap langkahmu gitu. Amin. Setelah itu sampurasun beliau saya rampes. Itu saya berjalan
memasuki sebuah perkampungan. Iya. Di situ saya melihat ada seorang tua renta yang sedang membagikan makanan kepada anak-anak yang kelaparan. Saya perhatikan dia dengan orang tua itu dengan penuh gembira memberi makanan kepada anak-anak yang kelaparan. Terus saya mendekati. Padahal sudah tua renta ya, Gus? Iya, saya disuruh makan. Monggo, dinarak. Iya. Saya Terus? ikut makan di situ. Setelah itu saya pamit, setelah makan saya berjalan lagi. Di perjalanan itu saya masuk ke desa yang lain, ketemu lagi sama orang tua itu. Itu Gus, tadi tuh Gus ada isyarat ya, seorang tua renta ya, yang sedang membagi-bagikan makanan. Artinya di situ ada isyarat, ada kalimat ya, teruslah berbuat baik ya sampai tua renta. Ya, sampai kamu bertemu dengan Tuhan. Terus lanjut. Setelah itu di desa yang lain saya bertemu lagi dengan orang tua itu yang tadi berbagi makanan itu. Bagi makanan itu. Tapi dia sekarang mah sedang mengajar anak-anak. Mengajar anak-anak yang kurang mampu itu. Dia sedang mengajar dengan telaten. Saya memperhatikan ada beberapa kalimat, tapi saya lupa kalimat itu yang diajarkan beliau itu, sebuah syair lagu. Kemudian setelah itu saya berjalan lagi, Guru. Kalimat beliaunya aja di antaranya yang masih mengiang. Lupa, Guru. Seperti sebuah syair lagu gitu. Oh, gitu, kayak puisi. Iya. Yang diajarkan kepada anak-anak itu. Oh iya. Terus Setelah lanjut. itu saya berjalan lagi dan bertemu lagi di desa yang lain dengan orang tua itu juga. Sedang memperbaiki sebuah jembatan. Masya Allah. Yang dipimpin orang tua itu ya gotong royong gitu, gotong royong. Ya orang tua itu yang memimpinnya. Setelah itu saya berjalan lagi, bertemu lagi dengan orang tua itu. Iya, berarti di situ tuh Gus, satu membagi makanan kepada anak-anak, berarti muatan nasihatnya tuh Gus ya. Yang kedua ya, anak-anak yang tidak berpendidikan diajari. Yang ketiga tadi itu membangun jembatan. Ya artinya membangun jembatan itu Gus ya bisa menata sosial, bisa membangun jembatan itu menuju orang-orang soleh. Terus setelah itu saya bertemu lagi dengan orang tua itu sedang memanen padi, Guru. Nah, sedang memanen padi. Setelah hasilnya didapat, dibagi-bagikan, dia cuman separohnya aja, separohnya dibagi-bagikan. Kan di kalimat wa mimma rozaqnahum yunfikun itu kan Gus, penegasan kalimatnya ya, kalau dengan yang ditemukan oleh kamu itu wa mimma rozaqnahum yunfikun ya, itu sudah potong tengah Gus. Para kekasih Allah itu adalah mereka wa mimma rozaqnahum yunfikun, ketika diberi rezeki berapapun itu potong tengah langsung. Artinya 50-50, untuk Allahnya setengah, untuk dianya setengah gitu. Nah, tadi isyarat yang dilihat oleh sampean ketika beliau memanen itu dibagikan 50-50, itu ya di wamimah itu sebenarnya. Adapun di wamimah itu untuk orang belajar baik ya Gus ya, dapat rezeki 100.000, mau 1.000 dulu, mau 500 dulu, mau 5.000, mau 10.000, langsung 30.000. Ya itu mah proses. Semakin nanti kamu, ketika kamu banyak menebarkan kebaikan ya, karena kamu telah menebarkan kebaikan, hati kamu semakin nyaman ya. Terus kamu merasa ketika semakin banyak berbuat kebaikan, hati kamu semakin nyaman, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bahagia, yaitu terserah. Artinya prosesnya gitu. Proses untuk menebarkan kebaikan itu ya nggak harus langsung potong tengah 50-50, sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama setelah
merasa nyaman ya setelah berbagi, ya itu mah terserah gitu. Oke Gus, lanjut. Ya setelah itu kan saya jadi penasaran. Terus saya bertanya, wahai orang tua, siapakah engkau? Siapakah engkau dan dari mana asalmu? Terus orang tua itu menjawab, saya hanyalah seorang tua yang renta yang nanti akan membimbingmu. Masya Gitu. Allah, alhamdulillah. Saya hanya seorang tua renta yang nanti akan membimbingmu. Oke. Agar cepat sampai. Agar cepat sampai. Udah Terus? gitu guru, sampai Gitu ya? selesai. Nah, nanti Gus, begini Gus, saya adalah orang tua renta yang akan membimbingmu agar cepat sampai kepada Allah. Ya. Artinya kalau saya melihat ya di kamu tuh Gus, saya melihat di kamu sekarang. Artinya Gus, kalau seumpamanya sedikit-sedikit badan kayak capek, punten ini maaf ya, sedikit-sedikit badan kayak lelah ya. Apa-apa tuh kayak banyak lelah gitu, gerak sedikit aja lelah, nggak seperti kemarin-kemarin sebelum masuk ke spiritual ya. Iya, nanti maksudnya ngebaca Gus Jaki dulu gitu. Maksudnya kalau sudah dibaca seperti ini ya, kalimat-kalimat itu umpamanya masuk, oh saya dalam posisi seperti ini gitu. Nah, di situ Gus, ketika kamu sedikit-sedikit nggak sakit sih sebenarnya mah, cuman kayak lemes aja gitu. Ya, itu penyesuaian energi positif yang besar. Ketika masuk ke tubuh, itu tubuh memerlukan adaptasi. Iya. Nah, itu diantaranya yang pembimbing rohani kamu itu ya ngasih isyarat, aslinya kasih tahu ini supaya apa? Artinya ketika kamu nanti artinya lelah lagi, tetaplah bersabar. Semangat, ya. Tetaplah kamu terima kasih dalam kondisi apapun dan terus bersabar. Iya. Yakinlah Allah Maha Baik, dan ketika Allah memberikan posisi tubuh yang seperti itu ke kamu, yakinilah nanti Allah akan memberi satu kebahagiaan yang tak terhingga. Gitu. Ya artinya sudah jalani saja, karena itu proses penyesuaian energi ilahi dengan tubuh kamu, Nur Muhammad gitu. Nah, kamu tuh posisinya di Nur Muhammad, hanya sekedar pancaran saja. Oke, lanjut. Udah guru sampai selesai itu, udah pas selesai. Oh, kata beliau itu kalimat yang terakhir. Yang terakhir itu. Saya yang akan membimbingmu gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu muatan nasihatnya tadi tuh Gus, muatan nasihatnya satu, berbagi kebahagiaan dengan orang lain ya Gus ya. Yang kedua, mengajari mereka-mereka ya yang bodoh diajari supaya pintar, yang hatinya gelap dikasih nasihat-nasihat sehingga bercahaya, hati-hati yang gersang juga dikasih nasihat supaya menjadi hati yang subur. Itu di poin yang kedua. Nah, di poin ketiga itu kenapa di situ adanya jembatan? Artinya jembatan tuh begini Gus, sebenarnya Gus. Manusia itu Gus ya, siapa saja ya, ketika masuk ke dalam wilayah spiritual ya, tanpa ada jembatan pembimbing ruhani ya, dia lelah. Saya punya teman, artinya sampai dia bertemu dengan guru pembimbing ruhaninya Gus ya, dia otodidak itu ya. Iya, Allah dan alam semesta memasukkan energi positif ke beliau, artinya dengan tempaan-tempaan hidup yang memang sangat luar biasa sekali ya. Akan tetapi dia nggak tahu sebenarnya bahwa dia itu sedang dimasuki energi yang positif. Nah, ketika tidak ada bimbingan Gus, itu lelah, namanya otodidak. Artinya lelah, penat, kok umpamanya penyakit seperti ini lagi, penyakit seperti ini lagi, penyakit seperti ini lagi gitu. Kok ada ini, kok ketemu sama ini. Nah, kalau nggak ada pemandunya,
Bukan sulit sih, bukan. Cuman lelah gitu. Lelah. Ini gimana maksudnya, nggak paham. Ini maksudnya gimana Pak, nggak paham. Nah itu kebetulan temen saya itu ya yang otodidak itu, pas terakhir beliau komunikasi dengan saya. Ada komunikasi. Nah begitu ada komunikasi, alhamdulillah guru pembimbing rohaninya muncul dan bicara dengan saya. Nah setelah itu ya sudah terang gitu. Ya artinya terang tuh kayak ini loh Gus, kayak apa ya, dari yang tadinya penat apa gitu langsung bercahaya. Ya sudah langsung dibimbing oleh pembimbing rohaninya gitu. Udah untuk yang kedua Kang Samsu silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi saya ketemu seorang petapa guru. Iya. Seorang petapa dia lagi zikir nafas. Posisi tubuh dia itu sedang dililit ular guru. Iya. Dililit ular. Saya samperin. Ya. Dia setelah saya samperin, beliau ya, langsung keluar dari pertapaannya. Ya. Ularnya ditaruh di sampingnya, dia nyamperin ke saya, terus dia malah bikin pedang guru. Pedang cuman mata dua. Iya. Pedang mata dua itu sampingnya tajam semua. Nah dikasihinlah ke saya. Beliau berkata pedang ini pedang bermata dua. Iya. Dan pedang ini bisa melukai musuhmu, bahkan pedang ini bisa melukai dirimu sendiri. Bisa melukai musuhmu dan bisa membunuh dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa memakainya. Iya. Kemudian setelah beliau memberikan pedang ke saya, terus di season berikutnya saya ketemu seorang ulama besar di daerah Banten, Abuya Syar'i guru. Oh, Abuya Syar'i. Iya. Abuya Syar'i itu kalau dari kampung saya ya. Iya. Kan kalau Abuya Syar'i itu kan di Ciomas. Adanya di Ciomas. Iya. Saya dulu pernah pesantren dulu di Barugbug. Oh iya. Di Barugbug itu Ciomas dulu baru Barugbug. Abuya Syar'i itu di rumahnya sekitarnya itu banyak burung-burung. Iya. Di imana teh Gus? Resep kamanuk jadi sapu ternak gitu. Memang kalau dari postur beliau itu ya tinggi besar, banyak bulunya, kayak ini gitu. Itu nggak jauh dari kampung saya. Oh iya. Beliau tuh, iya terus? Iya, dia sila sambil nyender di semacam tihang guru. Abuya Syar'inya. Abuya Syar'inya memakai kopiah warna putih, baju warna putih. Iya. Sebelah kiri sambil merokok guru. Iya benar. Sambil merokok, beliau berkata guru, kalimatnya seperti ini, sudahlah nggak usah kemana-mana. Iya. Di situ aja. Kata Abuya Syar'inya. Kata beliaunya mengucapkan seperti itu. Sudahlah nggak usah kemana-mana, di situ aja. Iya. Setelah kalimat dari beliau disampaikan ke saya, nah tangan kanan beliau itu ngasih kendi guru. Oh kendi. Ngasih kendi, cuman posisinya kosong. Oh iya. Kendi nggak ada isinya, kasihin ke saya. Nah saya tanya, kenapa nggak ada airnya? Iya. Nah, dia bilang kosong aja dulu, kamu isi sendiri. Kata Abuya Syar'inya. Oke. Waduh, alhamdulillah saya ketemu iya guru spiritual di Banten ya. Oke, terus? Udah gitu saya ambil kendinya, pulang guru, sampai berakhir. Nah setelah megang kendi memang serasa tangan sebelah kanan hangat guru. Iya, oke. Tangan sebelah kanan hangat, cuman posisi sebelah kiri itu sejuk guru, dingin gitu.
Iya. Posisi ya beda. Jadi setengah itu hangat, sebelah kanan berarti. Nah sebelah kirinya dingin guru. Sampai berakhir itu posisi Abu Yasari itu di Banten itu terkenal kesaktiannya, juga terkenal kesolehannya. Iya guru, luar biasa ya. Iya, Bu Yasari. Kalau secara fisik saya belum pernah bertemu, Iya. karena kalau saya mau lewat ke pesantren dulu ya tahun berapa itu saya di Barubung itu, ya hanya lewat rumahnya aja. Itu kebetulan rumahnya pinggir jalan. Iya. Tadi Su ya, Iya. yang kata Abu Yasari itu, kenapa beliau ngasih kendi Iya. dan kendinya masih kosong? Kosong. Terus kata beliau sudah isi saja sendiri. Iya. Begini, jadi kendi itu singkatan Su, artinya kendali diri. Kendali diri. Iya, pengendalian diri. Pengendalian diri ini didapat dari mana? Ya, pengendalian diri ini ya didapat dari kita banyak berdialog dengan pencipta diri yang ada di dalam kolbu kita. Kendi itu, kendali diri itu didapat setelah kita banyak berkomunikasi dengan pencipta diri yang ada di dalam. Nah, setelah kita banyak berdialog dengan pencipta diri, awas, nanti ya sang pencipta diri ini ya akan mengendalikan kita. Supaya apa? Kita jangan masuk ke wilayah ego, wilayah keakuan. Karena kalau kamu masuk ke wilayah keakuan, ke wilayah ego, itu akan menjadi hijab untuk pertemuan kamu dengan Tuhan. Nah, ketika kita banyak komunikasi dengan pencipta diri yang ada di dalam diri kita, baru nanti ya ketika dialog masalah kehidupan apapun, kamu pasti akan membela pencipta diri kamu. Memang kalau membela pencipta diri, memang ya bukan ada resiko gitu, orang ngalah gimana sih? Iya, iya. Ya kan Tuhan itu selalu mengajarkan mengalah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya yang salah, saya yang banyak dosa. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau kamu banyak berdialog dengan Tuhan, ya kamu nanti akan memasuki wilayah kamu akan selalu mengalah. Sudah? Nah, sudah seperti itu, baru kamu dituntut untuk seperti kendi itu. Artinya kendi itu Su, begini Su, kalau yang kamu masukin air putih di dalam kendi itu, ketika dikeluarkan jadinya Air putih. air putih. Yang dimasukin kopi, yang keluar Air kopi. yang dimasukin teh manis, yang keluar Teh manis. jujurlah dengan diri kamu sendiri. Iya. Jujurlah dengan diri kamu sendiri. Kalau ngomong A ya A, kalau ngomong ya B ya B. Jangan bertentangan antara hati dengan pikiran. Jangan bertentangan antara hati dengan perkataan. Jangan bertentangan antara hati dengan perbuatan. Jadilah orang yang jujur. Iya. Iya. Kejujuran nanti dari mana? Kejujuran, kesederhanaan, cinta kasih, ya, kebahagiaan dari mana? Dengan selalu berdialog dengan pencipta diri. Sholat itu bahasa Arab, bahasa kitanya dialog, komunikasi. Iya. Iya, sholat itu komunikasi intensif antara kita dengan Tuhan. Makanya di dalam sholat, ya, ketika Allahu Akbar, ya, di dalam sholat itu, Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, ya. Kata Allahnya, iya saya Maha Besar, iya saya Maha Agung. Tapi kamunya yang bilang Allahu Akbar, perilakunya terkadang melampaui saya, melebihi Merasa saya. diri besar. Nah, Iya bro.
dengan ilmunya, dengan pangkatnya, dengan hartanya, dengan kekuatannya. Oke. Iya. Nah, ketika kita Allahu Akbar tuh, ya, tangan kiri disekap nggak? Iya. Kenapa yang pegang ininya tangan kanan? Nah, ini nih tangan kiri ini simbol dari ego. Ego itu, tangan kiri ini, ya, keinginannya itu hanya menyenangkan dirinya sendiri saja. Makanya disekap oleh tangan kanan. Tangan kanan apa? Ya, simbol kebaikan. Artinya ketika tangan kiri ini mau seumpamanya apa gitu, membela keakuan, ya tolong diobrolin sama tangan kanan. Nah, ini sudah dialog antara nafsu dengan hati, antara iblis dengan malaikat. Tuh, disekap tuh iblisnya tuh. Disekap sama malaikat. Berarti yang menang mana? Malaikat. Nah, sholat itu seperti itu. Jadi ketika kita Allahu Akbar, posisikan kita serendah-rendahnya. La haula wala quwata illa billah. Ketika kitanya Allahu Akbar, hatinya la haula. Nah, nanti la haula ini kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ya, orang yang banyak melakukan sholat, ya, itu orang yang semakin rendah hati. Semakin rendah hati, semakin banyak menebarkan kebaikan. Gitu. Paham? Iya, iya. Gitu. Nah, tadi alhamdulillah Buya Sari udah datang ya ke kamu meditasi. Terus kata beliau tadi apa katanya? Udah nggak usah kemana-mana, di sini aja. Di sini aja kata beliaunya. Oke. Udah untuk Kang Samsu. Sekarang untuk yang ketiga Ibu Rokami, ya. Untuk Ibu Rokami, silahkan Ibu Rokami diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sing rada gede Ibu Rokami. Alhamdulillah, Iya. tadi zikir napas cuma sebentar nih, Cang. Iya. Tiba-tiba masuk. Terus saya itu masuk ke lautan. Iya. Masuk ke laut. Terus Di lautan itu ada gua, tapi gua itu udah nggak layak gitu. iya. Si Guanya itu udah nggak tua. layak, udah tua. Iya. Tapi di dalam gua itu ada orang pesta. Di guanya tuh. Di guanya itu pesta, Iya. kayak semacam orang apa ya, kayak orang nari itu, jaipongan gitu tuh. Iya. Meluk-meluk, apa suaranya itu bener-bener kenceng gitu. Iya. Terus tiba-tiba itu ada kapal tenggelam. Kayak baru apa masih baru itu tenggelamnya. Kapalnya tuh. Iya. Pas itu kapal itu tenggelam itu banyak orang. Banyak orang. Yang tenggelamnya itu iya. banyak. Banyak. Lalu itu tiba-tiba itu pesta itu tuh berhenti. Setelah ada orang tenggelam itu. Iya. Lalu pesta itu berhenti, keluarlah manusia-manusia yang apa beda kayak kita gitu. Lain gitu. Ya, makhluk-makhluk yang di laut adalah gitu. Kasarnya Terus jin-jin itu aja gitu. Si makhluk-makhluk itu tuh narikin orang satu-satu. Rebutan gitu. Iya. Rebutan orang tuh satu-satu. Pas itu ada ibu-ibu, tapi dia minta tolong gitu. Lalu itu siang semuanya itu diambil semua, Iya. masukin ke gua. Tapi ibu itu Ditarik sama kamu. enggak dimasukin, tapi ditolong sama saya. Iya. Ibu itu. Ibu itu tolong. Terus lalu pas itu
orang itu udah dimasukin semua ke gua, Iya. udah dimasukin ke gua. Terus nyala lagi itu pesta. Mulai lagi itu si pesta. Lalu itu saya tuh penasaran. Penasaran. Saya itu masuk. Iya. Masuk. Tiba-tiba itu Kamu melihat? orang yang tadi ditarik bawa masuk itu Iya. udah jadi tulang semua. Udah jadi tulang semua. Terus saya itu lari dari situ. Lari takut itu sih, takut Iya. ntar nggak bisa keluar gitu. Lalu Si ibu-ibu posisinya? ibu-ibu itu masih posisinya masih di kapal. Masih di kapal. Lalu terus saya itu keluar narik ibu-ibu yang tadi. Lalu kata ibu-ibunya, tolonglah Neng, tolong Neng, tolong. Tapi dia itu kehilangan cucu sama anaknya laki-laki yang dibawa masuk ke gua itu. Lalu dia itu menangis. Saya tuh dibawa sama saya itu si ibu-ibu itu. Lalu si ibu-ibu itu dia bicara, Neng, kenapa kamu ada di tempat ini? Dia bilang gitu. Pas saya itu sekejap pun saya tuh nggak ngomong, nggak bicara. Lalu tiba-tiba itu ada apa tuh? Dia kayak apa sih namanya tuh? Dia ikan apa sih? Kayak ikan Pari. Bukan, kayak ikan kayak ikan apa sih ya namanya tuh? Cumi lagi. Enggak, Gus. Cumi Apa bah. sih ya? Kayak lauk namanya cumi. tuh? Ingin cumi. Wes kok dibawain. Apa sih ya namanya tuh? Ya lupa. udah ikan itu aja ya. Lalu ikan itu membawa kita sama ibu itu berdua. Iya. Katanya gini, ayo Nona, katanya kita pulang. Kita pulang katanya. Tolonglah katanya ibu itu dibawa. Lalu itu Kata ikannya. Iya. Lalu ibu itu tuh cepet-cepet gitu Naik. tapi itu kakinya itu kayak ke tindi kapal. Si kakinya itu udah luka gitu, udah luka. Terus kita tuh pergi sama ikan cepet-cepet ya. Ibunya ikut. Sama kita, sama kita. Terus lalu itu cepet-cepet itu kayak ada ombak besar banget gitu. Iya. Kayak ombak besar banget. Terus tiba-tiba itu kita tuh dipulangkan gitu. Tiba-tiba kita dipulangkan, tapi saya tuh nggak di sini. Nggak di majelis. Nggak di sini, nganter ibu itu. Nganter ibu itu, tapi dia itu asalnya itu dari Sumatera. Asalnya dari Sumatera. Dari Sumatera asalnya. Terus tiba-tiba itu di rumah itu tuh udah pada yasinan semua, udah pada tahlilan semua. Tiba-tiba itu kaget, keluarganya itu kaget, katanya, kok ibu masih hidup, gitu. Karena informasinya kapalnya tenggelam. Lalu itu kita Gus ini disambut. dengerin nih Gus, keren banget nih. Disambut itu dengan benar-benar hormat gitu sama keluarganya. Lalu dia, ibu, ya Allah, ibu udah selamat. Ya Tuhan, ibu udah selamat, udah kembali ke sini. Pas itu keluarga itu mencari cucu dan anak laki-lakinya. Katanya kok ibu pulang sendiri, katanya. Mana cucu dan anak laki-lakinya. Akhirnya itu si ibu itu nggak bicara. Nggak ngomong gitu. Ditanya itu karena mau mengurai kejadiannya itu nggak sanggup gitu. Bengong aja gitu. Pas anak sama cucunya hilang itu. Lalu itu bengong. Terus tiba-tiba itu saya tuh dihormatin banget gitu. Di situ tuh. Dihormatin banget. Nona cantik tuh. Dikasih apa ya? Pokoknya kasih hidangan lah. Lalu itu dia bilang gini, Bu, katanya makasih ya, katanya udah nolongin ibu saya, katanya. Saya di sini udah mimpi orang tua saya itu udah tidak ada gitu. Lalu apa ya, ada sebuah kayak alu itu. Kayak alu itu. Tapi alunya aja. Aja. Dia bilang gini, lumpang batunya nggak ada.
batunya sih nggak ada, Iya, tapi dia terus? bilang bawalah lumpang ini. Katanya kalau orang matinya hari Sabtu apa hari apa tuh, katanya suruh dibawa gitu. Tapi saya bilang kan ibunya kan masih hidup, udahlah bawa aja, dia bilang gitu. Terus Kata lumpangnya kata itu si anaknya, kata si anaknya. anak yang di rumah itu, ya itu kan udah rame, udah ditalilin, udah diapa, mungkin udah tradisi di sana. udah ditalilin. Terus tiba-tiba itu saya itu bawa si lumpang itu, ternyata lumpang itu tuh nggak mau dibawa sama saya tuh, nggak mau. Si lumpang itu tuh jatuh gitu, jatuh tiba-tiba itu apa? Jadi tanah gitu si lumpangnya. si alu itu. Iya, si alunya. Si alu itu Jadi tanah. kayak semacam saya dipegang lalu jatuh langsung menghilang jadi tanah gitu. Lalu saya udah itu ya tiba-tiba saya itu udah saya permisi gitu, saya minta permisi. Lalu dia lambaikan tangan si ibu itu, lambaikan tangan cuma nyentuh tangan saya tapi dengan keadaan dingin. Iya. Nyentuh tuh dengan keadaan dingin, dia bilang cuma sekecap terima kasih, terima kasih. Dia bilang cuma itu. Lalu saya itu pergi, saya itu pulang Ke majelis. ini majelis. Di sini. Udah tadi ya kita dengarkan ya sensasi penemuan dari Ibu Rokami ya dari awal sampai akhir. Gus Jaki pernah denger enggak ada satu cerita gini ceritanya menarik ya. Cuman saya ambil kesimpulan aja bahwa peristiwa beliau malam ini itu nanti matching dengan satu cerita yang masuk di cerita-cerita mereka para wali-wali Allah. Jadi gini ceritanya tuh Gus. Ada waliullah sedang ngimamin sholat di ceritanya. Udah sedang ngimamin sholat Gus, ya sholat aja biasa. Setelah ngimamin sholat tuh Gus, posisi sedang mengimamin sholat tuh Gus, ya. Jamaah itu melihat di imam itu Gus kayak ada air bruak gitu. Kayak ada air nimpa wali itu, kayak ada air bruak gitu. Airnya mah tidak ada, cuman yang menjadi saksi semua yang sholat berjamaah. Yang jadi saksinya semua yang sholat berjamaah. Yang makmumnya, Guru. Iya, makmumnya yang menyaksikan. Nah, sholat lanjut ya, lanjut sholat. Setelah selesai tikiran udah selesai, otomatis semua jamaah kan pengen tahu tadi ada kejadian apa, ya kan? Tapi setelah selesai tikiran udah selesai semua. Nah baru waliullah ini, orang soleh ini, ya artinya jujur kata beliau, saya tadi sedang menolong orang yang tenggelam di tengah lautan. Saya tadi sedang menolong orang yang tenggelam di tengah lautan. Ya mungkin tidak jauh dari cerita penemuan dari Ibu Rokami tadi. Artinya orang soleh itu walaupun secara fisik dia sedang sholat, ya, tapi secara ruhani bisa nggak membantu orang lain? Orang soleh itu kalau terus hatinya bertahan dalam kebaikan, orang soleh ini. Nah, kebaikan-kebaikannya ini, Gus, ya, bisa bermanfaat juga untuk keluarga-keluarganya. Umpama si A nih, masih keluarganya orang soleh tadi nih, umpamanya hari ini jam segini, umpama mau ketabrak motor, umpama, ya. Nah, tanpa disadari
energi kesolehan dari orang yang soleh ini bisa menjadi tolak bala yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Iya, karena apa? Allah juga, Gus, ya, memberikan keleluasaan kepada para kekasih-kekasihnya. Paham nggak maksudnya? Paham. Itu ketika keluarganya tadi nggak ketabrak, yaitu biidnillah, dengan izin Tuhan, atas dasar cintanya Allah kepada kekasihnya. Gitu. Ya, bisa saja, dan itu sebenarnya sedang terjadi sekarang, hari ini. Nah, makanya tugas kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, ya Gus, siapapun semua, tetaplah jangan berhenti untuk selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Ya, karena apa? Di sana ada Allah. Oke? Dah, untuk pertemuan kali ini cukup. Sekian saja dulu. Semoga saja ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.